Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat sekalian? Semoga baik-baik saja. Jumpa lagi di channel Rahmat Romani. Kali ini kita akan membahas berita hangat dan masih hangat diperbincangkan, yaitu tentang aksi polisi jemput paksa Fathia dan Haris. Ya, ini terkait laporan dari Luhut Binsar Panjaitan tentang perbuatan tidak pencemaran nama baik, ya, yang sebelumnya tentang adanya riset ataupun dugaan, ya, dari Haris dan Fathia, adanya dugaan keterlibatan Luhut Binsar Panjaitan dalam bisnis tambang di Papua. Ini ada berita yang dilansir oleh Kompas TV, ya. Baik, langsung kita baca dan kita ulas. Polisi jemput paksa Fathia dan Haris. Pengacara Luhut tidak hadir 2 kali, maka dijemput paksa. Polisi berupaya menjemput paksa aktivis HAM Fathia Maulidiyanti dan Haris Azhar dalam kasus pencemaran nama baik Menko Maritim dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan. Kasus ini dinaikkan ke penyidikan setelah 2 kali upaya mediasi gagal. Haris Azhar dan Fathia tiba di Ditreskrimum Polda Metro Jaya pada pukul 11.30. Keduanya tidak berkomentar banyak terkait agenda pemeriksaan hari ini, ya, 18 Januari. Mereka hanya mengatakan memenuhi kewajiban untuk menghadiri pemeriksaan. Mereka diperiksa sebagai saksi terkait laporan dugaan pencemaran nama baik terhadap Menko Marinvest Luhut Binsar Panjaitan. Sementara itu, Haris Azhar pagi tadi mengaku dijemput paksa oleh polisi untuk pemeriksaan. Namun ia menolak. Haris dan Fathia memilih untuk datang sendiri ke Polda Metro Jaya. Haris dan Fathia sebelumnya sempat berhalangan menghadiri pemeriksaan polisi karena ada kesibukan pekerjaan. Ketua Yayasan Lembaga Bantuan Hukum YLBHI Muhammad Isnur mengatakan selama ini Fathia dan Haris berkomunikasi baik dengan penyidik sehingga aksi penjemputan menjadi pertanyaan. Sementara itu, kuasa hukum Menko Luhut Binsar Panjaitan Junifer Girsa mengatakan dari dokumen yang diperiksa dari pihak kepolisian sejak tanggal 17 Desember, kasus ini sudah mulai masuk ke tahap penyidikan. Junifer menyebut pada tanggal 23 Desember Haris dan Fathia diminta keterangan oleh penyidik namun tidak hadir sebanyak 2 kali sehingga dijemput secara paksa. Karena tidak hadir 2 kali adalah penjemputan secara paksa. Ya, ya itu ya sobat sekalian. Jadi memang kita juga patut mempertanyakan, ya, penjemputan paksa ini. Kalau kita melihat kasus ini sebelumnya, memang ada upaya mediasi, ya, upaya mediasi eh, dari kepolisian dalam kasus laporan atau tindak pidana atau dugaan, ya, dugaan. Jadi Haris dan Fathia ini awalnya memang melakukan riset tentang adanya dugaan keterlibatan LBP Luhut Binsar Panjaitan, adanya keterlibatan dalam tambang, ya, Tembok Pulwabu di Intan Jaya. Jadi kita melihat terlihat kemunduran dalam hal proses berdemokrasi, ya. Karena pada di undang-undang sudah ditegaskan bahwasanya pada 28 Undang-Undang 1945 bahwasanya hak warga negara untuk mengeluarkan, ya, untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan pikiran dan lisan dan sebagainya, ya. Nah, itu sekarang terkesan dicederai dengan penangkapan beberapa orang yang dianggap kritis, ya, oleh rezim ini, dan ini menunjukkan bahwasanya apa yang dikatakan bahwa disampaikan oleh yang tercantum dalam Undang-Undang 1945 pasal 28 itu seakan tidak berlaku, gitu ya. Bagaimana pertanggungjawabannya kalau dalam undang-undang sendiri sudah dijamin untuk berkumpul, berserikat, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan itu. Ternyata banyak sekali rezim ini ketika seseorang itu mengeluarkan pendapat, ya, lisan, ya, itu langsung
tidak dihargai malah dikriminalisasi ya. Dalam kasus ini memang eh, kita melihat ya dalam proses mediasi, dan itu mediasi tentang dugaan persangkaan dalam pasal yang disangkakan ya. Untuk Haris ini dipersangkakan dengan pasal Undang-Undang nomor 19 tahun 2016 tentang perubahan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 tentang informasi dan transaksi elektronik, pasal 27 ayat 3 ya, junto pasal 45 ayat 1 tentang pencemaran nama baik ya, yang ketentuan pidananya bisa dihukum pasal paling banyak 6 tahun dan atau denda sebanyak 1 miliar ya. Dan kita juga untuk ini ya, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo itu kan sudah mengeluarkan surat edaran ya, surat edaran terkait penanganan kasus ITE ya. Karena kalau kita melihat perkembangan kasus ITE yang tidak sesuai dengan semangat reformasi, bahwasanya seseorang itu bisa melakukan kontrol terhadap pemerintah, termasuk juga pejabat, untuk menciptakan good government dan clean governance. Dan surat edaran kepolisian ataupun Kapolri ini ya, untuk kasus ITE kan sudah jelas bahwasanya untuk kasus ITE ini memang pertama ya harus pelapornya ataupun harus ada mediasi dulu ya. Jadi harus ada mediasi terhadap kasus ITE ini, dan itu sudah dilakukan ya. Dan kalau sudah dilakukan, dan kalau kita melihat track recordnya apa yang sudah ada mediasi, dan Haris Azhar dan Fathia itu sudah hadir ya pada 2 kali mediasi, tetapi di satu sisi Luhut Binsar Panjaitan tidak hadir ya. Pada saat Luhut Binsar Panjaitan hadir, Haris Azhar dan Fathia tidak hadir karena mempunyai kesibukan masing-masing ya. Tetapi tiba-tiba muncul adanya jemput paksa gitu ya, jemput paksa untuk dimintai keterangannya. Ini seharusnya memang harus konsisten dalam hal ini kepolisian dalam sesuai dengan surat edaran yang dikeluarkan oleh Kapolri sendiri ya, memang harus didahulukan tindakan-tindakan mediasi gitu ya. Dan hal ini memang yang harus dijaga adalah pertama mediasi, yang kedua bagaimana komitmen dalam hal penegakan demokrasi, dalam hal mengkritisi pejabat itu tuh kan hal biasa gitu ya. Dalam ini yang kita ketahui bahwasanya di sana ada laporan dugaan, dan apa yang disampaikan, data-data fakta yang disampaikan oleh Haris itu adalah dugaan kemudian data riset dari beberapa LSM gitu ya, tentang adanya keterlibatan LPP dalam tambang di Wabu ini ya. Dan ini masih kritisi ataupun data-data yang opini yang seharusnya tidak perlu langsung dikriminalisasi ya. Jadi seseorang dalam hal berpemerintahan itu harus harus dewasa gitu ya, harus wise, bijaksana. Ketika seseorang mengeluarkan opini dengan data dan fakta ya, seharusnya kenapa tidak langsung dilakukan hak jawab ya, atau counter opini ya. Dilakukan hak jawab, di counter opini di media ya, bisa di YouTube atau media dengan akun pribadi misalnya Twitter, untuk menjawab ya, hak jawab terhadap data fakta yang disampaikan oleh Haris dan Fathia ini ya. Itu kan lebih bijaksana daripada langsung melaporkan ya. Mana semangat mana penegakan hukum terhadap pasal 28 ayat 2 bahwasanya negara menjamin kebebasan berpendapat untuk berserikat, berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan tulisan dan lisan ya. Harus ditanyai
harus dipertanyakan konsistensinya ya. Yang kedua adalah eh, undang-undang ITE ini memang undang-undang yang sudah banyak memakan korban, baik aktivis maupun ulama. Kalau kita melihat ya banyak sekali ulama itu yang belum di apa namanya dilakukan pemanggilan ataupun dalam tentu kasusnya hanya sebagai kritik itu langsung dikriminalisasi dengan pasal 28 ayat 2 Undang-Undang ITE ya. Makanya kemarin kan sudah ada niatan dari Bapak Presiden untuk merevisi, tetapi sekarang kenyataannya belum kan. Makanya kita sampaikan ya dengan adanya banyaknya ya seseorang itu yang dilaporkan hanya dengan undang-undang ITE ini ya harus banyak pengamat menghimbau memang menyarankan untuk segera direvisi gitu. Dan itu sudah ada tindak lanjut dari Kapolri yang kemarin sudah mengeluarkan surat edaran terkait undang-undang ITE ya. Undang-undang ITE surat edaran yang dikeluarkan oleh pada saat Februari 2021 ya. Yang pertama memang penanganan kasus ITE itu harus mengedepankan penyelesaian pendekatan restoratif justice ya. Artinya jadi seseorang itu harus dimediasi dulu gitu tanpa langsung dikriminalisasikan ya. Kemudian yang kedua adalah dalam perkara ITE pelapor harus dilaporkan oleh korban secara langsung ya. Jadi ini juga yang kemarin eh, yang terjadi pada Habib Bahar bin Smith ketika Habib Bahar bin menyampaikan ceramah dan mengulangi saja statement dari Jenderal Dudung langsung dilaporkan oleh orang yang tidak berkaitan langsung dengan isi ceramah kritikan Habib Bahar bin Smith. Ya, yang ketiga wajib dilakukan mediasi antara pelapor dan terlapor gitu. Jadi memang apa yang dilakukan Kapolri ini sudah bagus ya. Baik, kalaupun karena memang kaitannya dengan semangat reformasi bahwasanya seorang itu harus saling memberikan apa namanya saling memberikan manfaat dalam hal pembangunan ini adalah dalam hal pengkritikan mengkritik itu tentu saja tujuannya untuk membangun gitu untuk tujuannya untuk menjadikan good governance dan clean government gitu good governance dan clean government tidak ada niatan yang selain itu ya. Makanya memang hal yang dalam hal ini memang sebagai pejabat ketika dilaporkan ya haruslah bisa mempunyai suatu pemikiran bahwasanya apa yang sekarang dijabat jabatan seorang pejabat itu harus bisa memberikan edukasi gitu ya. Bahwasanya ketika dilaporkan artinya rakyatnya itu mengingatkan gitu, mengingatkan ya. Kalau sudah mengingatkan ya bisa langsung diberikan pengayoman ya ataupun hak jawab bukan langsung ditangkap ya. Itu akan memberikan legasi bahwasanya pejabat tersebut tidak bisa mengayomi rakyat karena tugas pejabat itu harus mengayomi rakyat ya, bukan malah memberikan ultimatum dengan menggunakan kekuasaan. Sekarang kalau pejabat melapor atau mengkriminalisasi rakyatnya kan akan diuntungkan ya, akan diuntungkan dengan jabatan-jabatan yang mereka dapatkan ataupun mereka yang mereka jabat itu pastilah mempunyai hak akses untuk mempermudah keinginan mereka ya, apalagi untuk memukul lawan politik ya. Makanya dalam hal ini ya kita melihat kalau kita flashback kepada di alam demokrasi ini ya ataupun jawaran demokrasi dengan negara-negara maju tidak ada laporan seperti orang-orang mengkritik itu langsung dilaporkan ya. Coba ada nggak laporan misalnya sekarang di Inggris misalnya seorang aktivis mengkritik Perdana Menteri Boris Johnson ya, apakah langsung dipanggil ya? Apakah ada penangkapan-penangkapan lagi? Tidak gitu. Karena mereka sadar bahwasanya inilah demokrasi yang memberikan ruang masyarakatnya untuk bebas untuk berpendapat gitu. Kemudian juga di Amerika sendiri ada nggak seseorang itu mengkritik presiden langsung ditahan? Nggak ada ya. Seharusnya ya inilah pembelajaran kita sebagai negara yang katanya mengikuti demokrasi, tetapi ketika seseorang itu mengkritik penguasa
langsung dikriminalisasi. Berarti kan tidak ada konsistensi untuk menjaga ya apa yang mereka katakan kebebasan berpendapat untuk kemajuan bangsa. Ya kita lihat bagaimana perkembangan nanti ya terkait kasus pelaporan Haris Azhar oleh LPP ya. Semoga tidak terjadi penahanan ya. Kalau terjadi penahanan ya ini kembali lagi bahwasanya akan menegaskan bahwasanya indeks kebebasan berpendapat kita akan turun lagi. Nah, tentu ini akan disorot oleh media luar bahwasanya tidak ada kemajuan pada rezim ini ya. Semoga kedepannya negeri ini menjadi lebih baik lagi. Itu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat. Saya Rahmat Rahmanuddin. Jangan lupa like, share, dan subscribe. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.